Halo teman-teman semua, saya Maria Terapistin Osekrowin. Di video kali ini saya akan membahas tentang anggaran tenaga kerja. Jadi, apa itu anggaran tenaga kerja dan bagaimana cara kita membuat anggaran tenaga kerja? Langsung saja kita masuk yang pertama ke definisi anggaran tenaga kerja. Jadi, anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana terpadu yang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan beserta biaya tenaga kerjanya untuk menjalankan aktivitas organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini biasanya 1 tahun. Yang kedua, kita akan masuk ke jenis-jenis anggaran tenaga kerja. Jadi, jenis-jenis anggaran tenaga kerja ini ada 7. Yang pertama, anggaran gaji dan upah. Yang kedua, anggaran tunjangan dan manfaat. Yang ketiga, anggaran rekrutmen dan seleksi. Yang keempat, anggaran untuk kenaikan gaji atau upah. Yang kelima, anggaran pesangon karyawan. Yang keenam, anggaran tenaga kerja tidak langsung. Dan yang terakhir, anggaran tenaga kerja musiman atau kontrak. Yang berikut manfaat anggaran tenaga kerja. Yang pertama, perencanaan SDM lebih baik. Yang kedua, pengendalian biaya tenaga kerja. Yang ketiga, mendukung tujuan operasional. Yang keempat, evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, koordinasi antar departemen. Yang berikut kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Yang pertama, tingkat upah. Yang kedua, kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja. Yang keempat, regulasi tenaga kerja. Yang kelima, teknologi. Dan yang terakhir, faktor eksternal. Yang berikut, mengapa penting kita membuat anggaran tenaga kerja? Jadi, anggaran tenaga kerja menjadi sangat penting bagi perusahaan karena penyusunan laporan ini bisa memudahkan perusahaan dalam membuat keputusan besar maupun keputusan yang kecil. Yang berikut kita akan melihat tentang rumus perhitungan tenaga kerja. Jadi, secara sederhana perhitungan tenaga kerja ini sering digunakan dengan cara mengalihkan total jam kerja dan biaya upah tenaga kerja. Yang berikut kita akan masuk ke contoh kasus. Contoh kasus di sini PT Sukses mempersiapkan anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2020 dengan informasi target perusahaan, beberapa anggaran jam kerja langsung, dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Di sini diketahui yang pertama rencana produksi, di sini triwulan. Jadi triwulan pertama jumlahnya 7.000 unit, triwulan kedua 6.000 unit, triwulan ketiga 5.000 unit, dan triwulan keempat 9.000 unit. Informasi yang kedua yaitu rencana jam tenaga kerja langsung per unit produk. Jadi ada 2 departemen, departemen A standar jamnya 2,5, departemen B standar jamnya 2,0. Informasi yang ketiga di sini rencana tingkat upah. Jadi untuk kedua departemen ini, departemen A tarifnya 800 per jam, sedangkan departemen B tarifnya 900 per jam. Yang berikut kita akan membuat anggaran jam kerja langsung. Di sini pada triwulan pertama jumlah unit yang diproduksi tadi sudah kita lihat 7.000. Departemen A, untuk departemen A standar jamnya tadi 2,5 dan jumlahnya adalah 17.500. Didapat dari mana? Didapat dari 2,5 dikali dengan 7.000 unit. Untuk departemen B standar jamnya 2,0 dikalikan dengan jumlah unitnya 7.000, maka jumlahnya 15.000. Untuk totalnya departemen A, jumlah departemen A 17.500 ditambah dengan jumlah departemen B 15.000 menghasilkan totalnya 32.500. Cara kerja untuk triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat sama seperti triwulan pertama. Lanjut, yang kedua kita akan membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada rumus. Yang pertama, rumus untuk departemen A. Departemen A sama dengan jumlah anggaran jam kerja langsung departemen A dikali dengan tingkat upah tenaga kerja. Untuk departemen B, jumlah anggaran jam kerja langsung departemen B dikali dengan tingkat upah tenaga kerja. Dan untuk totalnya, jumlah biaya tenaga kerja langsung departemen A ditambah dengan jumlah biaya tenaga kerja langsung departemen B. Dari rumus ini kita akan masuk ke dalam pembahasan
penyelesaiannya dalam bentuk tabel. Jadi untuk triwulan pertama di sini ada 17. Pada departemen A di sini ada 17.500 jam, upahnya 800. Jadi jumlahnya sama dengan 17.500 jam dikali dengan upah 800 menghasilkan jumlah untuk departemen A 14 juta. Untuk departemen B pada triwulan pertama di situ jamnya adalah 15.000 jam dikali dengan upah 900 menghasilkan jumlahnya 13.500.000. Untuk totalnya 14 juta 14 juta dari departemen A ditambah dengan 13.500 dari departemen menghasilkan total untuk triwulan pertama 27.500.000. Untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat cara kerjanya sama seperti triwulan pertama. Sekian pembahasan kita hari ini tentang anggaran tenaga kerja. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.